para habaib, para asatid, dan adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah. Ya, tambah-tambah keberkahan, ditambah-tambah rahmat, tambah-tambah ilmu yang manfaat. Ya, kasih amal, kasih ikhlas. Alhamdulillah. Malam ini nih ada yang menyatakan malam dua sofar, tapi ada yang menyatakan juga malam satu sofar ini. Jadi kita banyak baca doa, ya. Di kitab ini Kanzun Najwa Surur dikatakan, ya, barang siapa membaca doa di malam pertama, ya, terutama nanti Rabu terakhir bulan Safar itu banyak doa. Karena bulan Safar ini dari zaman jahiliyah dulu, ya, terkenal suka turun bala, ya. Ada itu hadisnya. Yaumul arbi al-akhir yaumun nahsun mustamir. Hari Rabu terakhir adalah hari naas yang berketerusan. Makanya hendaknya kita banyak-banyak doa, ya. Ini doanya nanti kita baca nih, ya. Nanti ada doa malam pertama nih, masuk sekarang nih malam ini. Ada doa setiap harinya, ya. Nanti kalau hari Rabu terakhir sunnah, ya, bukan sunnah, amalannya ulama, ya. Jadi maksudnya kategori sunnah mutlak. Mau dibikin tiap malam juga boleh, tiap minggu boleh, tiap bulan boleh. Tapi ini apalagi hari Rabu terakhir. Jadi sholat 4 rakaat hari Rabu terakhir itu pagi-pagi. Setelah Al-Fatihah membaca Inna A'thaina Kal Kautsar 17. Qul huwallahu ahad 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu rakaat kedua sama, rakaat ketiga 4, ya, sama. Baru nggak pakai tahiyat awal, baru doa. Ya. Nah, doanya ini nanti kita, ya, ikutin apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billah min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudusika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarri syahri safar ya kariman nadar واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي ولأهلي وما تحيطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Itu doa awal malam, ya. Ini sekarang doa setiap harinya, ya. Dijaga, siapa yang membaca doa ini setiap malam dijaga, tidak akan tertimpa musibah, bala dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما بما كان وما يكون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزلي يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله. تقبل الله منكم. Ya, sekarang kita belajar Aqidatul Awam. Sampai mana pelajarannya? Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali udah jelasin ya. Sayyidina Hasan udah. Malam ini. Ayo. Kita baca tentang baca dong. Fatimatu Zahra Ba'luha Ali. Nah, sekarang ini ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita udah cerita tentang Sayyidina Ali ya, secara ringkas ya 2 minggu yang lalu. Ada Habib Hamid Al-Hamid, kemudian kita baca maulid minggu lalu di Masjid Muhajirin. Nah, sekarang kita jelaskan wabnahuma. Nah, dan anak keduanya. Udah dengar, jangan ngobrol dah. Ya. Lu pindah-pindah sini, jangan dekat. Sana belakang. Ya. Nih, kamu berdua tuh, pindah sini. Tengah-tengah sini. Jangan di belakang Ustaz Mas. Pindah kau. Pindah sini. Pindah sini depan. Ayo. Jangan ngobrol, lihat sini. Ya, tentang Sayyidina Hasan. Ya, ditulis kalau yang bisa punya ini pena tulis, yang punya rekaman rekam. Nah, anaknya Sayyidina Ali ada berapa? Banyak ya. Tapi yang
anaknya Sina Ali dari Siti Fatimah. Sina Ali semuanya anaknya 16. Yang dari Siti Fatimah ada 6. Siapa itu yang 6 itu? 6 itu adalah yang pertama Al-Hasan. Yang kedua Al-Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Muhsin atau disebutkan Muhsin, 3. Jadi 3 laki-laki. Hasan, Husain, Muhsin. Yang keempat Zainab. Zainab ini yang menolong Sayyidina Husain di Karbala. Wa Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini nanti nikah sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantunya Rasulullah. Rasulullah mantunya Sayyidina Umar. Ajaib. Orang Syiah nggak percaya. Tapi ahli sunnah meyakini Sayyidina Umar menikah dengan Ummu Kulsum, dan Ruqayyah, dan yang terakhir adalah Ruqayyah. Jadi anaknya, ulang satu kali lagi. Awas nanti ditanya. Anaknya Sayyidina Ali ada berapa? Dari Siti Fatimah ada 6. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum, sama Ruqayyah. Mengantuk. Siram air, suruh wudu. Ana wudu, ambil wudu. Coba sana. Ambil wudu sana. Nanti kalau ada yang tidur lagi suruh berdiri sama saya. Masa belajar? Mau banyak main tadi. Siang-siang tidur sedikit supaya malam belajar bisa ngantuk, Paham? Jadi 6 ya. Nah, kita sekarang mau cerita tentang Sayyidina Hasan. Siapa tuh Sayyidina Hasan? Jadi yang berumur panjang Hasan dan Husain. Dilahirkan Sayyidina Hasan. Pertama lahir dulu. Sayyidina Hasan lahir tahun ketiga Hijriah. Jadi Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah hijrah ikut ke Madinah. 3 tahun lahirlah Sayyidina Hasan. Pertengahan bulan Ramadan. Jadi Sayyid Muhammad Maliki itu apa? Haulnya nisfu Ramadan ya. Nah, ini lahirnya. Lahirnya Sayyidina Hasan nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Lalu Rasulullah mengakikah. Akikah apa? Potong bersyukur, potong kambing. Berapa kambing? 1 kambing. Ada yang bilang antara 2 kambing. Kibas. Lalu menggundul kepalanya. Sayyidina Hasan itu digundul. Begitu juga Sayyidina Husain nanti digundul. Semua, setiap anak bayi, kalau kita punya lahir anak, kalau laki-laki 2 kambing paling sedikit. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Boleh 1 ekor sapi, boleh 7 ekor kambing, lebih bagus. Jadi, bukan batasan itu 2 itu. Jangan punya duit nih, jadi orang kaya, potong 7 ekor kambing, akikah. Yang penting laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dua-duanya diakikahin sama Rasulullah, Hasan dan Husain. Lalu ketika digundul, itu kan kalau kita kan cuma simbolik, potong sedikit rambutnya, itu simbolik aja. Sebenarnya harusnya potong gundul semuanya, dihabisin tuh rambut. Setelah hari ke-7, paling cepat, atau hari ke-14 atau hari ke-21 digundul sembari akikah itu bareng. Akikah hari ini nih, potong gundul. Timbang rambutnya ada berapa gram. Kalau dapat 2 gram, ente sedekah. Mau dengan 2 gram emas atau dengan 2 gram perak kalau tidak mampu. Rambut ditimbang. Oh dapat 2 gram. 1 gram berapa emas sekarang?
1 juta, berarti 2 gram, 2 juta. Kasih sedekahin. Orang-orang fakir, miskin, janda, guru ngaji, apalagi kalau miskin nih, dahulukan gurunya. Ya enggak? Nah, itu sunnah. Dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi Rasulullah di sini dinyatakan bersedekah dengan timbangan perak. Nah, perak berapa harga perak 1 gram? Lebih murah daripada emas ya. Kasih orang miskin. Nah, baru Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, 50 hari kemudian tertahan. Hamil lagi Sayyidina Husain. Jadi bedanya antara kelahiran Hasan dan mulai hamil lagi Husain 50 hari. 50 hari. Dan tidak ada haid, tidak ada nifas. Siti Fatimah suci. Ya. Tidak ada nifas. Ya. Lahir setelah maghrib, Isya udah sholat. Melahirkan setelah maghrib, selesai, Isya sholat lagi. Nggak ada haid. Hasan begitu, Husain begitu. Ya. Lalu malaikat Jibril menghadiahkan Sarakah bin Harir, selimut dari sutra dari sorga. Bayangin, Jibril lagi kelahiran Sayyidina Hasan dibawain selimut dari sorga, selimut sutra. Bayangin, ini orang hebat, ini orang mulia ini. Jadi jangan ente bayangan itu Rasulullah miskin, Ali miskin, bukan miskin. Rasulullah memilih hidup sederhana. Kalau mau tuh dari surga langsung diminta, dikasih. Ini khas Jibril sayang sama Sayyidina Hasan, dikasih. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil nama Husain dari Hasan. Ya. Dan Sayyidina Hasan itu ya, Hasan artinya kebaikan yang utuh. Husain kebaikan kecil. Tasghir. Ya. Menyerupai anaknya Harun bin Imran. Harun bin Imran Al-Hasan bin Husain. Ya. Dan Sayyidina Hasan itu menyerupai Rasulullah SAW dari kepala sampai dada. Jadi Rasulullah dari kepalanya sampai dadanya mirip dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mirip dengan kepalanya Rasulullah sampai, jadi kalau orang paling ganteng tuh, ya Sayyidina Hasan tuh ganteng, mirip Rasulullah, bayangin. Nah kalau Sayyidina Husain dari dada ke kaki, itu dari dadanya Rasulullah sampai kaki itu mirip Sayyidina Husain. Nah Sayyidina Hasan dari dada ke kaki mirip Sayyidina Ali. Sayyidina Husain dari dada ke kaki mirip Rasulullah. Dari dada ke kepala ikut Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali kebalikannya ya, kebalikannya Hasan dan tinggi besar orangnya Sayyidina Hasan. Ya. Tidak terlalu tinggi tapi tidak juga pendek. Sedanglah. Orang yang paling manusia paling bagus itu apa? Sedang. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek juga. Nah, bidang dadanya. Ya. Dibaiat di bulan Ramadan tahun ke-40 setelah terbunuhnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh bulan Ramadan 17 ditebas. Ya, baru pingsan, baru apa? Baru potong. Dicabut rohnya tanggal 21 Ramadan. Nah, setelah Sayyidina Ali meninggal, langsung diangkat Sayyidina Hasan menjadi khalifah Rasulullah SAW. Jadi khalifah yang kelima adalah Al-Hasan bin Ali. Ya, dibaiat di bulan Ramadan tahun 40. Ya. Dibaiat langsung. Kutiba bimra'atin amirul mu'minin. Ya. Beliau
apa? Berkhutbah ya, dengan langsung dia memberikan sambutan kepemimpinan di bulan Ramadan tadi sebagai Amir Mukminin. Wa salaha Muawiyah li khamsa baqin min Rabiul Awwal sana 41. Dan berdamai dengan Muawiyah di tahun 41 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Jadi Ramadan sampai Rabiul Awal. Memimpin cuma 6 bulan Sayyidina Hasan. Karena ini mau terjadi peperangan apa? Karena Sayyidina Hasan itu lembut. Takut ada jatuh korban. Daripada jatuh korban, lebih baik Sayyidina Hasan mundur. Silakan Anda menjadi pemimpin Amir Mukminin. Tidak ambisi Sayyidina Hasan. Orangnya tidak ambisi. Ya. Wa kana maqamu 'ala al-imrah 6 asyhur. Jadi dia memimpin khilafah hanya 6 bulan. 20 hari. Kalau lengkapnya 6 bulan 20 hari. Dengan kepemimpinannya ditutuplah Khilafatul Rasyidin. Jadi Khalifatul Rasyidin hanya 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa Hasan bin Ali. Setelah itu berubah menjadi kerajaan, bukan khilafah lagi. Ya. Beliau wafat diracun. Ya. Ya. Summa fashtaka 40 yawman. 40 hari dia mengadu, merintih. Jadi diracun nggak langsung mati. Ya. 40 hari itu, 40 hari. Dan beliau meninggal radhiyallahu anhu syahid di bulan Rabiul Awal. Tahun ke-49 Hijriah. 49. Jadi 41 mencopot kepemimpinannya, ya lengser. 49 meninggal. Berarti kalau lahir tahun 3 Hijriah, 49 kurang 3, 46. Usianya 46 tahun Hijriah. Dikubur di Baqi bersama ibunya Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ada yang menyatakan di samping Rasulullah, ada yang menyatakan di Baqi. Nah, Sayyidina Hasan itu di samping Siti Fatimah yang di Baqi. Jadi Sayyidina Ali itu menyembunyikan kuburan Siti Fatimah. Makanya dia bilang di Baqi. Padahal kata Imam Ghazali diterima sama Rasulullah di samping Rasul. Itu riwayat Imam Ghazali, itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi politik udah keras. Zaman itu politik. Sahabat-sahabat politik. Sayyidina Hasan itu, maaf ini cerita di kitab-kitab yang dibaca nanti. Diiming-iming istrinya, jadi diracuni oleh istrinya sendiri. Jadi Muawiyah itu bilang sama istrinya Sayyidina Hasan, kau racun. Nanti kalau berhasil, nanti aku kawinkan sama putraku Yazid. Nanti meninggal tuh Sayyidina Hasan, dia menuntut tuh istrinya. Katanya kau mau mengawinkan aku sama putramu, wahai Muawiyah. Apa jawaban Muawiyah? Cucu Rasulullah aja kau bunuh. Yang kau lihat cium bibirnya sama Rasul. Apalagi anakku. Ada di kitab-kitab Anda bisa baca nanti. Mengerikan ini kehidupan. Tega ya. Tapi ala kulli hal Muawiyah nanti di akhir umurnya tobat. Saya baca tadi di semalam tuh. Anda ada nggak kitab Manhajus Sawi? Ia menangis, menyesal sejadi-jadinya. Ya, semoga Allah terima taubatnya. Ya. Jadi kita ini magam rahmah ahlul bait ini selalu membawa rahmat. Ya. La ilaha illallah. Semoga Allah berikan selamat ya. Nah, Sayyidina Husain lahir tahun keempat. Kalau Sayyidina
Sayyidina Hasan lahir tahun ketiga, Sayyidina Husain lahir ke tahun keempat. Ada yang menyatakan tahun ketiga, tapi beda setahun ketiga. Ya. Berarti kalau Sayyidina apa? Kalau Sayyidina Hasan bulan Ramadan, 9 bulan lagi berapa? Setelah 50 hari Ramadan, Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir, Rajab. Ya. Tapi di sini dikatakan tahun ketiga. Ada yang menyatakan tahun keempat, ya. Tahun keempat yang lebih kuat, ya, lebih masuk akal. Jadi tertahan itu hamil Siti Fatimah setelah 50 hari kelahiran Sayyidina Hasan. Diakekahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti saudaranya diakekahkan. Ya. Sayyidina Husain menyerupai Rasulullah SAW dari dada sampai kaki. Mau lihat kakinya Rasulullah. Ini kaki kiri, ini kaki kanan. Jadi batu diinjak sama Rasulullah berbekas. Jadi Sayyidina Husain mirip kakinya dengan Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad. Kalau jalan di atas pasir tidak berbekas Sayyidina Rasulullah. Tapi kalau jalan di atas batu, batunya berbekas. Ini menunjukkan Nabi Muhammad terbuat dari cahaya. Kalau kita kebalik, kita kalau jalan di tehel di batu nggak ada bekas. Tapi kalau kita jalan di pasir, tanah ada bekas ya. Terbunuh Sayyidina Husain hari Jumat 10 Muharram tahun 41 Hijriah 41. 61, maaf. Kalau Sayyidina Hasan tadi 49 Hijriah. Ini 61. 61 kurangi 3 berapa? 58. Usia Sayyidina Husain 58 tahun. Meninggal 58 tahun. Sayyidina Hasan pendek 47 ya. 46. Ya. Bisa juga nih kalau tahun keempat berarti 57. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala di Irak, ya, daerah Kufah. Siapa yang membunuh Sayyidina Husain? Sannan bin Anas An-Nakhai. Ya. Wa huwa jadd syarikul qadhi. Ya. Wa hazza ra'sahu Syammar. Dipenggal oleh yang memenggal kepalanya siapa? Syammar bin Zuljaushan. Jadi yang bunuh Sannan bin Anas, ya, An-Nakhai. Tapi yang memenggal kepalanya Syammar bin Zuljaushan Ad-Dabbabi. Ya. Dan Syammar ini orangnya belang. Apa? Lepra gitu apa? Orang yang kenapa putih-putih itu? Penyakit baros kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Ya. Makanya nggak boleh makan minum susu sama ikan bersamaan. Orang kalau makan ikan sama susu bersamaan nanti penyakitnya itu. Kulitnya pigmennya nanti putih-putih. Nah, Syammar orangnya begitu jelek. Jelek, jahat lagi, ya. Enggak baik. Dan pemimpin peperangan tersebut tentara, ya, 12.000 lawan 72 orang. Ini bukan peperangan namanya, pembantaian. Perang Badar aja, yang perang Badar itu Rasulullah 313 lawan 1000. Ini 72 lawan 12.000. Ada menyatakan 40.000. Ada riwayat lain. Ya. Pengecut mereka bagi. Dia membantai, jahatnya manusia. Tapi Sayyidina Husain tidak takut.
dihadapi kematian. Dia bela agamanya, kakeknya. Siapa memimpin peperangan pembantaian tersebut? Ziyad bin Abi. Ya, Ziyad bin Abi. Dibawa itu ya kepalanya Sayyidina Husain kepada Yazid bin Muawiyah di Irak atas perintah Yazid. Ya. Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini. Jadi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat. Anaknya yang memimpin. Anaknya yang memimpin pembawaan kepala Sayyidina Husain kepada Yazid. Nauzubillah subhanahu. Ya Allah. Ini udah ya, selesai ya. Dia tentang sejarah ringkas Sayyidina Husain. Ya. Nah, sekarang fasal selanjutnya tentang bagaimana mencintai keluarga Nabi. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang Islam. Ya. Ini yang disebut Ahlul Bait al-Ahkisa. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, Husain. Ya. Dan yang keturunannya sampai hari kiamat. Ya. Maka wajib di sini untuk seorang mukmin. Pertama-tama dengan adanya Ahlul Bait, ya. Pertama beriman dulu pertama-tama, jangan sampai seperti imat itu, tidak beriman sama keluarga Nabi. Harus beriman dulu pertama-tama bahwa keluarga Nabi ada sampai hari kiamat. Ya. Dan sesungguhnya keberadaan mereka pengaman bagi penduduk bumi. An-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli ard. Bintang pengaman bagi penduduk langit, sedangkan keluargaku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Ya. Apa dalilnya? Mereka kekal sampai hari kiamat. Hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Ahaduma a'zam min al-akhar. Kitabullah hablul mamdud minas sama' ila al-ard wa 'idrati ahli baiti lan yaftariqa hatta yarida 'alayya al-haud. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima." Sesungguhnya kata Nabi, aku meninggalkan kepada kalian jika kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama lebih agung dari yang lain, yaitu Al-Quran. Tali yang memanjang ke langit, dari langit ke bumi. Dan yang kedua adalah keluargaku, Ahlul Baitku, tidak akan terpisah Al-Quran dan Ahlul Bait sampai bertemu denganku di telaga. Maka perhatikanlah bagaimana kalian meninggalkan aku dalam keduanya. Perhatikanlah, kata Nabi, fanzuru. Itu nanti riwayat Muslim lain-lain. Banyak riwayat ini. Riwayat mutafarriqah wa turuqah katsirah jiddan. Ya udah, sampai situ aja dulu deh. Enggak usah kalian panjang-panjang. Panjangnya hafalin surat 33 Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ar-Rahman ayat berapa tuh? Yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Keluar daripada keduanya itu Hasan dari Ali dan Fatimah, lu'lu wal marjan, permata dan marjan. Dan yang paling gampang apa? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar fasalli. Al-Kautsar mana Fatimah dan keturunannya. Itu 4 ayat itu yang di dalam Al-Qur'an, belum hadis-hadis. Ada kitab namanya Yusuf An-Nabhani mengarang kitab Syarhul Mu'abbad li Ali Muhammad. Kalau antum bisa baca kitab Gundul itu bisa dibaca. Ya, sekarang udah ada terjemahnya. Syarhul Mu'abbad li Ali Muhammad. Kemuliaan yang abadi kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya, karangan Yusuf An-Nabhani. Ya. Tidak mencintai kami kecuali mukmin yang bertakwa.
tidak membenci kami kecuali orang munafik yang syaqi. Ya. Man ahabba Allah habbal Quran wa man ahabbal Quran habbani. Siapa mencintai Allah mencintai Al-Quran, dan barang siapa mencintai Al-Quran mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku mencintai sahabatku dan keluarga. Ya. Banyak. Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukum uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukum 3 kali. Aku ingatkan ya kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan ya kalian tentang keluargaku. Aku ingat 3 kali. Nabi Muhammad yang menekankan supaya perhatian. Ya. Nah, bagi kita yang bagi habaib ya itu tadi tidak boleh tertipu. Kalau ada orang muji-muji itu ahli surga udah salah. Ya, jangan sampai ketipu, tetap sholat. Rasulullah sholatnya kakinya sampai bengkak. Enggak? Gimana? Rasulullah yang menegakkan syariat. Anak cucunya harus terdepan. Ya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, akhlaknya, ilmunya. Ya. Al-Habib Abdul Haddad menasihati itu. Tsumma la taqta bin nas bila wa la taqna bi kana abi wa tabi fil huda khairan nabi ahwan hadi ila sunani. Jangan tertipu dengan nasab, jangan terima dengan bapakku. Laisal fata may yaqulu kana abi, innal fata may yaqulu ha anaza. Bukan pemuda yang sejati yang mengatakan ini ayahku, ini bapakku, ini kakekku. Banggain bapak sama kakek, jangan. Tapi berkata, akulah, aku berkarya, aku berbuat. Gitu, ya. Mana yang lebih jelek? Banggain nasab atau hasud sama nasab? Banggain nasab nggak boleh, hasud sama nasab orang nggak boleh. Ya nggak? Si Imam itu hasud, disebutnya dajjal kecil. Ya, anna min ghairi dajjal akhwaf min ad-dajjal. Kata Rasul, aku dibandingkan dajjal yang betulan lebih takut sama dajjal kecil. Dibandingkan siapa dajjal kecil? Ulama su. Ulama su yaitu orang yang ngerti agama, ngerti ilmu agama, ngerti Quran, ngerti hadis, tapi dia menutup. Dia tidak membuka, dia korupsi. Nah, korupsi ayat lebih bahaya. Nah, itu namanya dajjal. Dajjal kecil. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi tentang Zainab. Nah, anaknya Sayyidina Ali yang selanjutnya, fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat. Ini putri-putrinya Rasulullah. Ya, putrinya Rasulullah kan baru dijelasin Siti Fatimah. Baru suaminya, baru anak-anaknya. Nah, yang harus kita ketahui lagi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ya. Zainab itu lebih tua daripada Siti Fatimah. Ya, baru nanti Siti Fatimah, baru Ruqayyah, baru Ummu Kulsum. Ya. Ruqayyah sama Ummu Kulsum dua-duanya istri Sayyidina Utsman. Menikah dengan Sayyidina Utsman. Ummu Kulsum meninggal, Ruqayyah menikah lagi. Seandainya aku punya 3 putri, aku kawinkan sama Utsman. Sayyidina Utsman hebat. Ya. Kemudian Zainab suaminya namanya Rabi'. Ya. As bin Rabi' sepupu. As bin Rabi' kawin dengan Halah bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bersaudara dengan Halah. Halah punya anak Rabi'. Ya, Rabi' ini kawin sama Zainab, jadi sepupu. Nanti punya anak 2, Ali sama Umamah. Umamah itu yang digendong sama Nabi Muhammad dalam sholat, akhirnya ngompol. Ada riwayat nanti kita cerita tentang minggu depan tentang Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal banyak-banyak doa nih ya, bulan Safar ya. Istighfar banyak, tobat banyak, sedekah, daful bala. Apa? Dalak bala gimana? Doa, sedekah, bersih-bersih. Salam dalak bala. Assalamualaikum.